Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah stack lanjutan. Nah, di pertemuan lalu kita sudah bahas yang namanya push. Nah, sekarang kita akan bahas pop. Nah, di minggu lalu kita sudah bahas pop itu bisa diartikan ambil, ya, delete, ya, atau hapus. Nah, untuk contoh ilustrasinya sebagai berikut, ya. Nah, di sini seperti pembahasan minggu lalu, ya, penerapan untuk stack itu menggunakan array. Nah, di sini contohnya sudah ada 4 buah nilai, ya. Nah, untuk posisi topnya yang paling atas yaitu posisinya ada di indeks ke-3. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil nilai yang ada di posisinya di paling atas atau paling terakhir. Nah, kalau misalnya sudah kita ambil nilainya, ya, posisinya nanti seperti ini, ya. Jadi nilai yang ada di indeks ke-3, ya, nilai 10 ini akan dioper ke variabel X. Jadi kalau misalnya sudah setelah diambil, ya, posisinya seperti ini. Tapi ingat, ya, sebenarnya di indeks ke-3 ini masih ada nilai 10, cuma untuk keperluan ilustrasi di sini kita kosongkan. Sebenarnya di sini masih ada nilai 10. Nah, nanti kondisinya seperti ini, ya. Jadi top tadinya di indeks ke-3, nah setelah dieksekusi nanti top itu posisinya ada di indeks ke-2, nah X itu terisi nilai 10. Nah, dari contoh ini, ya, yang mana algoritma yang benar? Nah, kita cek satu-satu, ya. Nah, untuk algoritma yang poin pertama, kalau kita lihat di sini, top ini kan posisinya ada di indeks ke-3, ya. Berarti S indeks ke-3, ya. Nilai yang ada di S indeks ke-3 ini nilainya 10. Berarti 10 dioper ke X. Kemudian instruksi berikutnya, top sama dengan top diambil atau dikurangi 1. Topnya itu kan tadinya 3, nah dikurangi 1 jadi 2. Nah, 2 ini dioper ke variabel top. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, algoritma yang poin A ini sudah benar, ya. Karena topnya itu 2, X-nya 10. Nah, kalau kita cek di algoritma yang poin B, top sama dengan top dikurangi 1. Ya, topnya berarti 2. Ini sih benar, ya. Nah, sekarang S, ya, X sama dengan S top, ya. Nah, topnya ini kan 2, ya. Berarti S untuk indeksnya posisinya ada di indeks ke-2. Berarti 2 itu nilainya 17. Berarti X, ya, diisi nilai 17. Kalau kita lihat di contohnya ini, ya, ini algoritma ini berarti salah, ya. Karena X itu kan harusnya 10. Tapi kalau kita eksekusi atau kita jalankan algoritma yang poin B ini, X-nya terisi nilai 17. Berarti ini salah. Tidak sesuai dengan contoh, ya. Kalau kita eksekusi yang algoritma poin C, topnya benar, ya, 2, ya, top sama dengan top dikurangi 1. Hanya saja S di indeks ke-2 itu diisi nilai X. Nah, sedangkan di sini X tidak ada nilai, ya. S dengan indeks kedua, ya, karena top ini nilainya 2, ya, berarti S indeks kedua ini diisi nilai X, sedangkan X nilainya tidak ada, ya, berarti nilai yang ada di indeks kedua ini nanti kosong. Nah, ini kalau kita eksekusi berarti masih salah, ya, karena hasilnya tidak sesuai dengan contoh soal. Begitu juga dengan algoritma poin D. Ini juga masih salah, ya, karena S yang di indeks ke-3, ya, diisi X, sedangkan X tidak ada nilainya, ya. Sedangkan X
kosong, nggak ada nilainya, maka kalau ini kita eksekusi berarti S yang di indeks ketiga ini nilainya kosong. Top sama dengan top dikurangi 1, topnya 2. Kalau topnya itu benar, cuma yang untuk operan nilainya ini masih salah. Berarti algoritma yang poin A ini yang benar ya. Nah, di sini ada contohnya, setelah 10 disimpan di X, apakah nilai 10 masih ada di dalam S di indeks ketiga? Masih ya, jawabannya masih ada seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ini untuk keperluan ilustrasi aja, jadi dikosongkan yang contoh ini ya. Sebenarnya masih ada nilainya. Untuk yang berikutnya, setelah top dipindahkan menunjuk S di indeks kedua ya, apakah nilai 10 masih ada di dalam S yang di indeks ketiga? C ya. Oke, untuk algoritma dasarnya ya, untuk pop itu ada 4 cara ya untuk penulisannya, seperti halnya yang push ya. Nah, di sini X sama dengan S top ya. Nah, top ini indeksnya berapa itu tergantung nanti kondisi dari stack itu sendiri ya. Dia posisinya ada di mana. Top sama dengan top dikurangi 1. Yang jelas kalau pop itu ambil ya, yang artinya ambil atau baca atau hapus ya, itu dikurangi ya. Kalau yang push itu kebalikannya ya, dijumlah. Nah, untuk penulisan berikutnya bisa penulisannya seperti ini ya. X sama dengan S top ya, top sama dengan top min ya, sama dengan 1. Ini sama saja halnya seperti top sama dengan top dikurangi 1. Atau bisa juga penulisannya seperti ini ya. Top min min ya. Atau bisa juga seperti ini penulisannya. Kebalikan dari penulisan push. Oke, untuk kondisi stack itu bisa ada 4 kondisi ya. Bisa kondisi stack itu bisa kosong ya, artinya top sama dengan min 1, artinya memang benar-benar tidak ada nilai sama sekali di stack tersebut ya. Kalau penuh berarti top sama dengan n kurang 1 ya. Itu berarti kalau misalnya seperti contoh seperti yang dicontohkan pertemuan lalu, n itu misalnya 10 ya. Berarti indeksnya itu sampai 9. Ya, kalau misalnya topnya itu posisinya ada di n min 1, berarti nilai top itu 9. Nah, 9 itu posisi stack berarti sudah penuh. Nah, kalau misalnya top itu ya kurang dari n min 1 ya, atau kalau tadi misalnya n-nya 10 berarti 9 ya, n kurang 1 berarti 9 ya. Kalau misalnya top itu kurang dari 9 berarti masih bisa diisi. Ya. Nah, kemudian kondisi berikutnya ada isinya. Nah, kalau ada isinya berarti masih bisa diisi. Nah, itu artinya top lebih besar dari, oh ini harusnya ini ya. Ini salah nih, harusnya, nah seperti ini. Top lebih besar dari min 1. Artinya kondisi stack masih bisa diisi. Ada isinya tapi masih bisa diisi. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Nomor 1 ini ya, kosong ya, tidak ada isinya. Berarti masih bisa diisi. Penuh, nggak bisa diisi lagi, berarti yang nomor 3 bisa diisi, artinya nomor 3 bisa diisi, nomor 2 bisa diisi. Ada isinya, berarti kebalikan dari kosong. Nah, kalau ada isinya, gambar 2 ya, sama gambar 3. Oke, algoritma yang lengkap untuk proses push ya.
Contohnya seperti ini ya, ini implementasi ke bahasa pemrograman C++ ini ya. Jadi if top lebih besar dari min 1 ya, maka kerjakan statement top sama dengan top ditambah 1 S indeksnya ke top ya, topnya ini berapa nanti ya, sama dengan X. Ya. Jadi selama kondisi top lebih besar sama dengan 1 itu benar, maka mengerjakan statement yang dua statement ini ya. Tapi kalau misalnya kondisinya ini salah ya, berarti itu menunjukkan bahwa stack itu sudah penuh. Nah ini implementasinya, silakan nanti Anda coba sendiri ya. Ini tanpa perulangan ya. Nah, jadi di sini ditulis beberapa perintah yang sama ya, karena di sini tanpa perulangan. Perintah yang sama itu ya ini ya, check-in top sama dengan top ditambah 1 S top sama dengan X. Ya. Dan di sini ada check-in lagi ya, check-in X ya. Nah ini perintah yang sama yang ditulis di contoh berikut ini ya. Kalau ini tanpa perulangan. Nah bagaimana dengan menggunakan perulangan? Nah, kalau menggunakan perulangan berarti hanya satu kali saja perintah yang sama ya ditulis. Nah, tinggal diulang-ulang. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini perintah yang sama yang diulang-ulang ya. Yang tadi ya top sama dengan top ditambah 1, S top sama dengan X ya. Kemudian ada cin X. Nah, ini nanti yang diulang-ulang ya tergantung dengan diulangnya berapa kali tergantung dengan nilai X nantinya ya. Nah ini contoh program untuk pop ya, single stack. Nah nanti bisa Anda coba sendiri di rumah ya, menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah di sini ada yang jelas di sini ada pengurangan ya nilai top ya. Kalau tadi kan contoh untuk positif yang jelas penjumlahan ya, penjumlahan nilai top ya. Kalau untuk pop jangan lupa ya pengurangan nilai top. Ini contoh program lengkap post dan pop single stack. Jadi ini dikombinasikan ya untuk post dan pop. Nah, nanti bisa Anda coba sendiri praktekkan ya. Nah, di sini ada latihan susun program untuk membuat sebuah stack dengan ilustrasi sebagai berikut ya. Kalau kita implementasikan ke bahasa pemrograman C++, define and 2 berarti ya. Kemudian void and deklarasikan variabel in st n in top. Kemudian top sama dengan min 1. Jadinya untuk penulisan programnya seperti ini ya. Oke, berikutnya susun program untuk menginsert angka ke indeks ke 0 pada stack dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, jadi ada di sini ada nilai 25 yang nantinya diinputkan ke stack ya di elemen indeks ke 0. Nah, programnya nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita lanjut aja. Berarti top sama dengan top ditambah 1. Kemudian ST top sama dengan 25. Nah, jadinya seperti ini ya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, susun program untuk menginset angka indeks ke 1 pada stack dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini dicontohkan di sini udah ada nilai 25. Nah, sekarang kita diminta masukkan nilai 43 yang ada di indeks ke 1. Berarti posisi top itu tadinya 0 ya. Saja kita lanjut lagi. Kita buat baru ya. In st n in top sama dengan 0, top sama dengan top ditambah 1. Kemudian st top sama dengan 43. Ya, programnya seperti ini ya. Nah, berikutnya di sini contoh bagaimana mengambil nilai yang ada di indeks ke-2. Nah, berarti ini di sini contoh pop ya. Nah, kalau misalnya sudah diambil, posisinya seperti ini jadinya ya. Top itu posisinya ada di indeks ke-1. Jadinya seperti ini. Berarti top itu 2 ya. Kemudian ini top sama dengan 2. Kemudian kita anggap ada variabel X lah ya. Berarti di sini kita ambil X. Sama dengan ST top seperti ini. Kemudian top sama dengan top dikurangi 1. Oke, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini ya. Nanti kita lanjut lagi ke materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.